Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok GAC 50. Hari ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai social campaign kami yaitu poverty. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai poverty, kita harus tahu dulu dong makna dari poverty ini apa. Poverty atau yang biasa sering kita dengar sebagai kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, baik dari segi makanan, pakaian, tempat berlindung, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Berikut ini adalah beberapa contoh seseorang berada dalam keadaan kemiskinan. Nah, tadi kan kita udah bahas nih mengenai pengertian dari kemiskinan sendiri. Sekarang kita akan membahas bagaimana sih keadaan kemiskinan saat ini di Indonesia. Berdasarkan data yang diambil pada Maret 2021, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 27,54 juta jiwa atau sebanyak 10,14% dari total populasi di Indonesia. Nah, angka ini meningkat sebanyak 1,12 juta jiwa dibanding sebelumnya. Ya, ini saya akan menjelaskan berapa sih persentase kemiskinan yang ada di Indonesia. Nah, pertama-tama dari data yang saya dapat, ada 3 pulau teratas yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, yaitu ada di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Nah, semakin meningkatnya pandemi COVID-19 ini dan diterapkannya PPKM, jadi banyak orang yang menjadi pengangguran dan tidak bekerja. Nah, tingkat kemiskinan itu kan akan semakin meningkat. Nah, secara persentase, tingkat kemiskinan di Indonesia itu sebesar 10,14% pada Maret 2021, turun sekitar 0,05% dibandingkan pada September 2020. Nah, itu dari September 2020 itu terakhir kalkulasi dari Badan Pusat Statistika di Indonesia. Namun angkanya itu naik 0,36% poin dari Maret 2020. Jadi dari Maret 2020 ke September itu naik sekitar 0,36%. Nah, sejumlah faktor itu melatar belakangi perubahan pada angka kemiskinan pada September 2020 hingga Maret 2021 pandemi COVID-19. Jadi pandemi COVID-19 itu mengubah perilaku dan aktivitas ekonomi penduduk lebih tepatnya, karena kan dengan adanya PPKM kita tidak bisa buka toko atau tidak bisa bekerja langsung gitu. Nah, selain itu perekonomian nasional itu terkontraksi sekitar 0,74%. Begitu pula dengan pengeluaran rumah tangga yang menyusut sekitar 2,23% pada kuartal 1 2021. Jadi saya akan menjelaskan tentang penyebab kemiskinan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah akses layanan kesehatan yang buruk. Nah, akses layanan kesehatan ini sulit digapai dan juga mahal karena perlu diingat dokter dan juga obat harganya juga tidak murah. Nah, untuk masyarakat yang tidak mampu justru akan semakin sakit dan juga tidak bisa bekerja. Nah, ini akan bisa menjadi masalah utama untuk masyarakat berekonomi rendah. Yang kedua adalah modal yang terbatas. Nah, modal yang terbatas juga bisa menjadi penghambat seseorang untuk bekerja kan, apalagi orang yang berpendidikan rendah. Jadi akan semakin sulit untuk mereka mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga adalah harga kebutuhan yang tinggi. Nah, ini juga faktor penyebab kemiskinan yang sering terjadi karena masyarakat yang berekonomi rendah sering merasa tidak mencukupi kebutuhannya sendiri-sendiri. Nah, karena di saat bahan pokok makanan tinggi, mereka harus memotong pengeluaran kebutuhan yang lain dan dialihkan untuk pengeluaran konsumsi. Penyebab selanjutnya adalah keterbatasan lapangan kerja. Nah, walaupun ada juga orang yang membuat lapangan kerja baru, akan tetapi peluang untuk masyarakat yang berekonomi rendah cukup kecil gitu ya, karena keterbatasan modal dan juga keterampilan. Saya ingin melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh Levina. Salah satu penyebab jadinya kemiskinan itu adalah karena pendidikan yang minim. Seperti yang kita ketahui, Indonesia itu negara yang sangat luas dan juga banyak sekali pulau-pulau dan desa-desa terpencil, sehingga tentu untuk mereka semua mendapatkan pendidikan itu sangatlah sulit karena seperti desa-desa terpencil itu banyak sekali yang tidak ingin mengajar di situ karena mungkin karena kondisi lingkungannya dan lain-lain, sehingga penduduk yang ada di desa-desa kecil itu tidak mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga mereka tidak memiliki skill untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang baik atau bahkan mendapat pekerjaan ke depannya, dan itu tentu membuat mereka menjatuh miskin. Sehingga hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah dengan upaya yang dilakukan agar mereka yang ada di desa-desa terpencil itu bisa mendapatkan pendidikan yang baik, sehingga menumbuhkan skill untuk masa depan.
Hal lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membuat batas pendidikan minimum untuk pengajar, misalnya minimum sarjana 1 atau lain-lain, supaya supaya ajaran yang diajarkan itu bisa maksimal dan anak-anak bisa belajar dengan baik. Mengapa saya mengatakan bahwa pendidikan ini sangat penting untuk menghilangkan kemiskinan? Karena seperti yang kita ketahui melalui penelitian di Pulau Jawa saja banyak sekali anak-anak yang masih tidak bisa membaca atau menulis, sehingga itu akan membuat mereka tidak mempunyai skill apapun untuk ada di pekerjaan, dan itu tentu akan membuat mereka jatuh miskin. Sehingga kita perlu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Saat ini, Papua menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di bumi cendrawasih ini mencapai 26,8%. Angka ini merujuk pada jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan di Papua lebih dari 1/4 jumlah penduduknya. Dengan begitu, bayi-bayi yang lahir terpaksa lahir di dalam kemiskinan dan akhirnya tidak bisa berpenghidupan yang berkualitas, contohnya seperti kekurangan gizi, tidak berkesempatan untuk berpendidikan yang layak, dan juga Gubernur Papua Lukas NMB menambahkan, jumlah penduduk miskin di Papua sulit turun karena banyak orang yang datang dari luar Papua. Mereka datang ke Papua dengan mudah mendapatkan kartu tanda penduduk dari pemerintah setempat. Dan juga ditambah lagi, penambahan jumlah penduduk miskin di Papua semakin meningkat dikarenakan pandemi COVID-19 yang sedang merebak saat ini. Dan akhirnya sistem perekonomian di Papua semakin buruk. Berikut adalah ilustrasi yang menunjukkan kemiskinan di Papua. Selanjutnya kita akan membahas provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan terendah menurut data BPS 2020. Yang pertama adalah Bali. Bali memiliki persentase kemiskinan sebesar 4,45%, yang berarti 102.000 jiwa. Yang kedua adalah DKI Jakarta. DKI Jakarta memiliki persentase kemiskinan sebanyak 4,69%, yaitu sebesar 275.000 jiwa. Dan yang terakhir adalah Kalimantan Selatan yang memiliki tingkat kemiskinan sebesar 4,83%, yang berarti 93.000 jiwa. Berikut adalah beberapa dampak sosial yang disebabkan oleh kemiskinan. Yang pertama adalah meningkatnya angka kelahiran. Orang-orang miskin yang kurang berpendidikan masih mempercayai ungkapan banyak anak banyak rezeki. Oleh karena itu, mereka terus memperbanyak keturunan. Selanjutnya adalah mereka menutup diri dari hal luar. Pada umumnya, orang miskin itu cenderung keras kepala dan tidak mau berubah. Jika mereka tidak mau berubah, bagaimana cara mereka bisa keluar dari garis kemiskinan? Selanjutnya adalah tingkat pendidikan yang rendah. Sejak kecil, mereka diajar untuk bekerja daripada belajar. Jika mereka belajar, mereka tidak dapat membantu perekonomian keluarga, sehingga mereka tidak dapat bertahan hidup. Yang terakhir adalah meningkatnya tingkat pengangguran. Seperti yang disebutkan tadi, mereka lebih memilih bekerja daripada belajar. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mendapatkan gelar yang layak untuk bekerja dan upah yang bisa mengantarkan mereka keluar dari garis kemiskinan. Nah, maka dari itu, apa sih yang bisa dilakukan untuk mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia? Yang pertama, yaitu dengan memotong rantai kemiskinannya. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan informasi yang tidak terbatas mengenai lapangan pekerjaan, bisa melalui situs-situs terpercaya yang ada di internet, atau juga dengan memberikan bantuan sosial secara menyeluruh. Yang kedua adalah dengan meningkatkan peluang ekonomi dan juga meningkatkan fasilitas pelayanan kepada para masyarakat miskin. Hal ini bisa dilakukan dengan mengadakan pemberdayaan masyarakat yang salah satu bentuknya adalah Family Development Session, di mana Family Development Session adalah sesi pendampingan untuk para kepala keluarga penerima bansos agar memastikan semua bantuan sosial yang diberikan dimanfaatkan untuk hal yang benar, yaitu untuk pendidikan anak, untuk pemenuhan gizi keluarga, dan juga untuk bantuan modal usaha ekonomi produktif.
Nah, tadi kan aku sudah jelaskan nih solusinya apa saja. Tapi kira-kira apa saja sih upaya yang sudah dilakukan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia? Kita simak video berikut ini. Untuk menekan kemiskinan di Indonesia, pemerintah menciptakan berbagai program. Yang pertama adalah program Keluarga Harapan yang kita sebut dengan PKH. PKH adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun. Bantuan ini merupakan bantuan non-tunai bersyarat bagi 10 juta keluarga penerima manfaat. Yang kedua adalah Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar atau KIP adalah bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah 6-21 tahun. Yang ketiga adalah BPNT atau Bantuan Pangan Non-Tunai. Bantuan ini adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non-tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan bank. Yang keempat adalah Kartu Indonesia Sehat atau KIS. KIS adalah program pemerintah dalam rangka memberikan bantuan kepada keluarga kurang mampu. Bantuan ini merupakan layanan kesehatan gratis di puskesmas, klinik, hingga rumah sakit di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan penyakit yang diderita. Kemudian terakhir adalah Kredit Usaha Rakyat atau KUR. KUR merupakan program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Setelah mendengarkan beberapa penjelasan dari teman-teman saya tadi, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal termasuk akses layanan kesehatan yang terbatas, keterbatasan lapangan kerja, harga kebutuhan yang tinggi. Namun, di samping itu, Indonesia juga memiliki beberapa program untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia, termasuk BLT, PKH, KIP, KIS, dan lain-lain. Dengan begitu, tingkat kemiskinan di Indonesia dapat berangsur menurun. Maka dari itu, marilah kita bantu pemerintah dengan bersama-sama peduli dengan saudara-saudara di sekitar kita agar sedikit demi sedikit dapat menurunkan tingkat kemiskinan di negara kita. Mungkin itu saja dari kelompok kami GAC 050. Sekian dan terima kasih.